dilahirkan dari dua pasangan yang dari dua suku etnis di Indonesia ini. Orang tua saya berasal dari Tanah Karo, bernama Sulaiman Ginting. Sementara ibu saya beretnis Jawa, tepatnya Jawa Deli. Dan dari dua pasangan inilah terlahir kami 9 orang, dan saya nomor 5 dari 9 bersaudara itu. Saya lahir di kisaran tahun 1966. Lalu saya TK, SD, SMP, SMA di kisaran, diasuh oleh kedua orang tua saya. Saya sangat terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya. Karena dari orang tua laki-laki, saya mendapat keteguhan dalam menjalankan hidup. Dan dari ibu saya yang orang Jawa, saya mendapatkan pelajaran kesabaran. Bapak saya seorang motivator ulung kalau menurut saya. Dalam kesulitan yang dihadapi oleh keluarga saya, tidak ada tertangkap keluh kesah. Beliau sampaikan bahwa kita harus bisa maju melebihi dari teman-temanmu, baik itu dari segi akademis di sekolah maupun dari segi fisik. Kebetulan ibu saya inilah yang mengilhami nama-nama kami di keluarga. Karena orang tua saya tadinya bukan muslim, kemudian menjadi muslim, menikah dengan ibu saya yang seorang muslimah, dan terlahir kami dari mulai abang saya yang nomor 1 diberi nama Ridwan, kemudian yang nomor berikutnya diberi nama Rodiah, kemudian adiknya lagi diberi nama Jaharudin, dan jatuh ke saya namanya Sabarudin. Jadi saya kira ibu saya lah yang memberikan dan mengilhami nama-nama putra-putrinya di dalam keluarga saya. Saya kira cita-cita ibu saya memberikan nama itu, dia berharap saya menjadi orang yang sabar dalam menjalankan hidup. Ada satu cerita lucu ketika saya diantar oleh bapak saya. Ketika itu saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD, dulu di kisaran itu belum banyak orang punya sepeda motor. Bapak saya termasuk orang yang tidak punya sepeda motor. Lalu saya naik sepeda, diantar oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya seorang polisi, berpangkat pembantu letnan 1 atau bintara, kalau sekarang disebut dengan brigadir. Pada saat kami melintasi rumah Danres, tiba-tiba mobil Danres itu melintas. Dan sekonyong-konyong juga bapak saya turun dari sepeda dayungnya, membuat saya terkaget-kaget. Saya tanya, "Kenapa Pak? Saya hampir jatuh ini di belakang." Dia bilang, "Komandan saya mau lewat." Jadi dia turun dari sepeda, dia beri penghormatan, lalu mobil Danres lewat, baru dia bilang sama saya, itu saya ingat sampai sekarang. Dan ketika saya dilantik menjadi pejabat polisi dimanapun, itu mengingatkan dan membuat saya sedih. Dia bilang sama saya, "Satu saat kau harus bisa seperti polisi yang dari Jawa itu." Karena kalau di kisaran dulu, di Asahan, pimpinan-pimpinan polisi itu pasti orang Jawa. Itu motivator yang saya anggap mengilhami saya. Saya pengen kau suatu saat kamu jadi pimpinan polisi seperti polisi yang dari Jawa itu. Ya, pertama kali saya memimpin Oku Timur, itu membuat saya berlinang air mata. Terngiang-ngiang kalimat itu, dan membuat saya sedih. Karena ketika saya dilantik, orang tua sudah dipanggil ilahi. Saya kira pemuda-pemudi kita di usia mudanya, ada satu prinsip yang harus mereka pegang. Jangan sekali-sekali menyerah dengan keadaan. Itu saya rasakan sendiri ketika saya masih dalam usia-usia sekolah itu. Di sekolah itu kadang-kadang saya berganti baju dengan abang saya. Abang saya kebetulan sekolahnya sore, saya sekolahnya pagi. Saya sekolah di negeri. Dulu waktu mau masuk sekolah negeri itu harus tes, Bu. Harus tes. Dari tes, yang lulus diterima, yang nggak lulus masuk swasta. Jadi kebetulan abang saya tidak diterima di negeri, saya diterima di negeri. Nah, saya diterima di negeri, dia masuknya agak siangan, saya pagi, bajunya saya pakai. Dan
keterbatasan kita itu kita sadari, tidak menjadikan kita lemah. Itu satu prinsip yang harus kita pegang, dan saya pikir anak-anak muda sekarang juga harus tidak menyerah dengan keadaan. Nanti yang puasa didaftar namanya, supaya pembagian jatah makannya disesuaikan dengan bulan Ramadan. Ya. Dipersembahkan oleh Haji Molaris Jahri, Komisaris Utama PT Campang 3.